Kalian butuh TWS tapi nggak pengen TWS yang gitu-gitu aja? Gua ada solusinya. Kenalin nih, ROS Technic E-Free E3. Ya, so penasaran kayak apa? Langsung aja gua bahas. Let's go! Halo guys, coba lagi sama gue Johan dan kali ini gue dapat kesempatan review TWS ya, dimana TWS ini merupakan brand dari ROS Technic yang mungkin beberapa dari kalian mungkin rada-rada lupa ya, atau mungkin rada kurang familiar lah gitu. Kalau kalian tahu satu item yang kalian kenal ya, yang ini yang cukup laris dan banyak banget yang dikenal, itu namanya adalah Quidsi. Nah ini tuh brand yang bikin IM itu ya bro ya. Dia tuh nggak cuma bikin IM doang bro, tapi juga TWS, headphone dan berbagai macam hal lainnya ya bro. Dan di sini gue pengen membahas mengenai TWS dari si ROS Technic-nya ini. So, daripada penasaran, langsung aja gue bahas. Let's go! Untuk bagian packagingnya, lo bisa lihat di sini tuh ada namanya logo ROS Technic-nya bro ya. Tuh bisa lihat di sini logo ROS Technic dengan tulisan ANC ya, dia ada ANC-nya. Dan ada gambar TWS sendiri dan tulisan E-Free i3 yang nyelip-nyelip gini. Jadi kayak E-Free, gede, 3. Kecil lah, gue gak tahu kenapa ya, dia kayak nyiptain kayak gitu. Dan di sini tulisannya Hi-Free True Wireless Stereo Earbud ya bro ya. Ya ini sebenarnya sih bukan tipikal earbud sih bro, ini tipikal IM sih sebenarnya, kayak IM gitu lah. Oke, dan di belakangnya ini itu ada spek singkat sebenarnya, spek singkat ya. Sebenarnya sih kalau lebih jelasnya itu ada di website sebenarnya bro. Jadi untuk bagian belakangnya ini tuh sebenarnya rada kurang lengkap ya bro ya, dan gue bakal jelaskan secara lebih rinci aja di sini. Dimana untuk namanya drivernya dia menggunakan namanya 10 mm DLC Dynamic Driver ya, walaupun di sini nggak dijelasin dia di info Dynamic Driver yang tipe apa sebenarnya bro, kan DLC aja gitu tuh, Dynamic Driver DLC gitu ya bro ya. Dan yang paling sekali lagi adalah dia operation range-nya atau jaraknya itu dia bisa sampai 10 meter katanya. Mantep, jauh nggak tuh? Jadi lo taruh HP lo di rumah karena TWS lo pakai depan warung depan rumah gitu ya, TWS-nya masih jalan gitu bro. Asalkan nggak kehalang namanya tembok ataupun hal-hal yang bikin keganggu namanya koneksinya aja sih sebenarnya. Dan untuk Bluetooth-nya di sini bisa lihat di sini dia memakai namanya Bluetooth versi 5.3 atau 5.3. Dan untuk TWS ya di sini itu mendukung namanya LDAC, AAC, MSBC dan juga SBC. Tapi di sini sebenarnya sih kurang detail aja ya bro ya, untuk di webnya dia lebih detail sebenarnya bro. Dan lalu seperti itu saja untuk bagian dia punya sininya, bagian belakangnya. Dan untuk bagian dalamnya itu sebenarnya rada unik bro, dimana biasanya kan kalau kotak itu kan jadi satu ya bro ya, tapi di sini enggak bro. Dia itu kotaknya dipisah bro. Nih, nah tuh. Jadi dalam satu box yang seperti ini tuh dia ada dua packagingan seperti ini bro ya. Dimana untuk packaging yang kecil ini itu ada namanya, nah ada namanya USB A to C seperti ini. Ada namanya spare untuk ear tipsnya. Dan ada spare untuk namanya memory foam. Ya benar, dia dapat namanya memory foam bro untuk namanya TWS. Jangan-jangan banget ya bro ya, TWS itu ada ngasih namanya memory foam kayak gini bro. Dan seperti itu saja untuk bagian dia punya aksesorisnya. Di sini gue masukin lagi. Oke. Nah ini sebenarnya gue paling kada suka bro. Dimana untuk bagian belakangnya ini, aduh, susah banget sih. Harusnya gue nggak tutup ya kemarin ya. Tapi sumpah ya bro ya, untuk bagian bawahnya ini tuh sebenarnya rada, aduh, gitu ya. Aduh, gue takut robek aja sih. Oke, seperti itu. Jadi untuk bagian dalamnya ini rada padat sebenarnya bro, karena diisi sama namanya kayak kertas-kertas gitu. Wow, keluarinnya susah banget sumpah. Nah, dan di sini tuh kita dapat namanya kertas, yang dimana kertasnya ini tuh simple bro, cuma satu doang tapi berfungsi gitu bro. Dimana di sini tuh dijelaskan untuk kertasnya ini tuh mengenai namanya isiannya ada apa aja. Ada cara pairingnya, ada cara pemakaiannya, dan touch control guide-nya. Ini nanti bakal gue jelaskan aja lah ya bro ya. Dan yang paling suka lagi dia ada namanya ngasih lihat untuk troubleshooting-nya. Jadi kalau kalian ada masalah di TWS-nya, itu kalian tinggal lihat dulu aja buku petunjuknya seperti ini bro ya. Dan ini bakal gue taruh. Oke, sorry. Oke. Nah, kalau kalian nyangka ini adalah charging case-nya, kalian salah total.
Sumpah. Jadi ini tuh adalah case untuk melindungi namanya charging case-nya. Iya, charging case untuk melindungi charging case. Jadi lo bisa lihat di sini tuh bener-bener solid banget. Gua gak bohong, ini kayak kotak kacamata tau gak? Tapi yang lebih padat gitu bro. Ini bener-bener solid, enak, bahannya doff gitu ya bro ya. Untuk dipegang juga enak. Dan yang bener-bener solid banget. Ini kayak case untuk melindungi namanya charging case-nya seperti ini bro. Dan ini baru charging case-nya untuk TWS sendiri. Oke, ini gue taruh dulu. Oke, nah seperti itu. Dan ini adalah untuk TWS-nya. Lo bisa lihat ini namanya adalah Earfree. Ya, Earfree i3 gitu. I-nya itu sebenarnya internasional tuh satu. Nah, oke. Earfree International Trio. Dan untuk packagingnya itu ya case-nya itu seperti ini saja, dan untuk dalamnya itu TWS-nya langsung seperti ini bro ya. Dan untuk kelengkapannya di sini sebenarnya gua nggak cukup cukup oke lah gitu bro, bagus sebenarnya ini bro. Dia ngasih namanya case untuk charging case-nya, kasih untuk memory foam. Ya, gue cukup impress dengan harga yang nanti bakal gue kasih di akhir untuk namanya si Rostechnic Earfree i3-nya sumpah. Dan untuk namanya packaging di sini tuh gua bilang bisa sangat-sangat worth it. Apalagi dia lagi ada diskon nih bro ya, atau harga yang diberikan itu cukup menarik. Dimana untuk bagian packaging ini bisa gua kasih skor nilai ya 9 dari 10 jujur. Dan lanjut gua bakal membahas mengenai desain and build quality. Let's go. Oke, untuk dia punya nih gue taruh dulu sebentar nih. Oke, gue bakal membahas mengenai desain dari TWS sendiri, dimana untuk TWS ini dia bentuknya itu kayak ala-ala TWS Apple, tau gak sih lo? Walaupun dia agak beda di bagian sini, dia agak beda, dia agak lebih membesar di bagian sininya. Tuh lo bisa lihat ya, kayak gini, nyamping gitu bentukannya. Ya sama sih kayak AirPod tau gak tuh? Kayak ya apa sih namanya kalau yang TWS Apple deh kan. Dan di sini itu sebenarnya adalah touch controlnya. Jadi untuk bagian abu-abunya ini adalah touch controlnya, dimana kalau kalian tinggal tekan-tekan nanti bakal kuas tahu lah di akhir-akhir lah ya di bagian fitur lah. Dan untuk bagian dia punya TWS sebenarnya sini bukan bahan metal, tapi di bahan plastik gitu. Yang ini tuh warna Champagne color ya bro ya. Untuk TWS sendiri seperti yang gue bilang dia terbuat dari bahan plastik yang menurut gua rada ringkih kayak tipis gitu. Dan untuk charging case ini itu dari bahan metal ya bro ya. Bener cakep banget sumpah. Dan yang paling gue suka lagi adalah dia untuk bagian charging case itu solid, padat ya kan. Dan untuk bagian desain and build quality sebenarnya nggak bisa gue kasih skor banyak ya bro ya, kan terkesannya kayak terlalu biasa aja untuk bagian yang punya desain. Untuk bagian desain and build quality di sini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai namanya fitur terlebih dahulu. Let's go. Untuk pairing TWS ini sebenarnya pas gue pasang itu dia ada suara-suara cewek Cinanya ya bro ya, pas kayak ya dimana itu kayak kalau mungkin orang awam ya atau orang yang nggak ngerti bahasa Cina itu juga bingung ya bro, ini ngomong apa ya kan ya, lu apa sih connect disconnect apa enggak sih, kayak ngomong bahasa Cina bro. Jadi kalau kalian pengen dengerin ya kan ya, kalau kalian pengen dengerin suara cewek Cina asli ya udah dulu aja nih TWS. Pairing disconnect-nya tuh pakai bahasa Cina bro, yo cewek lagi, kayak lucu ya sumpah. Dan untuk fitur di sini gua bisa bilang dia ada banyak banget untuk touch controlnya, dimana untuk touch controlnya ini tuh kalian tinggal di bagian sini aja nih abu-abunya ini, dimana kalau kalian tekan satu kali seperti ini untuk yang bagian kiri kanan ya bro, jadi ada banyak macam-macam sebenarnya. Ini kan kanan nih, ini kanan, ini kiri gitu. Jadi kalau yang bagian kanan ini kalau pencet sekali itu nanti buat angkat telepon, atau yang kiri juga satu kali buat angkat telepon. Tekan 2 kali kiri atau kanan untuk play pause lagu ya bro ya. Tekan 3 kali kanan yang ini nih, 3 kali kanan tuh agak gitu untuk ke namanya forward musik. Dan untuk back musik itu kalian tinggal tekan aja yang left-nya 1 2 3 gitu, nanti dia bakal back musik kayak gitulah. Dan tekan 5 kali untuk aktifin namanya game mode-nya ya nih, 1 2 3 4 5, nanti bakal langsung kayak ke game mode gitu bro ya. Dan yang dimana itu berfungsi untuk kalian main game gitu sih bro sebenarnya itu game mode-nya ini. Dan tekan tahan 2 detik untuk end call ya kan ya, tekan tahan 1 2 3 1 2 gitu nanti buat end call atau akhirnya pembicaraan baik kiri atau kanan. Dan tekan 3 detik untuk yang kiri 1 2 3 ini untuk voice assistant.
Dan tekan 3 detik ya untuk yang bagian kanan. Ini untuk Eki mode-nya ya. Ya, ini untuk Eki mode-nya, dimana di sini tuh bisa untuk yang standar, untuk bisa yang ANC atau yang transparansi mode. Ini nanti bakal gue jelaskan. Jangan sumpah. Dimana untuk fiturnya ini bisa macam-macam juga ya bro ya. Dan kalau kalian tahu ya bro ya, ini tuh tinggal tekan aja untuk bagiannya abu-abunya ini. Jadi jangan kalian tekan bagian sini, ini tuh nggak bakal kenapa-napa. Tekan bagian abu-abunya gitu bro. Karena gue kayak kemarin tuh kayak gitu, kok ini nggak ini ya nih. Nah, yang paling gue kurang suka sebenarnya di fiturnya ini adalah pas saat play pause lagu, ini tuh ada delay gitu ya bro ya. Jadi kayak pas tekan gitu dia rada lama baru mati, tekan lagi rada lama baru ntar play lagi gitu bro. Dan ya untuk Eki-nya ini cara taunya juga menurut gua rada bingung ya bro. Jadi kayak pas 1 2 kan tahan beberapa detik itu, ini udah masuk ke standar mode, udah masuk ke ANC mode, udah masuk ke transparency mode apa enggak gitu kan. Gue juga masih bingung gitu. Dan gue juga mau ngasih tau ke kalian kalau si ROS Technic ini itu juga ada namanya aplikasinya bro ya. Jadi kalau kalian bingung itu kalian tinggal pakai aplikasinya aja dan kalian tinggal atur aja semuanya di situ. Baik dari controlnya seperti kayak gimana, indikator baterainya kayak gimana, atau otak update-nya atau update software-nya itu bisa melalui aplikasinya aja bro. Canggih nggak tuh, yoi. Dan ya seperti gue kasih tahu kalau misalkan yang ANC mode itu lo kayak bener-bener kedap banget, lo nggak bisa dengar apa-apa sebenarnya, kayak oh nih oke nih. Tapi untuk yang transparency mode atau transparent mode ini tuh dia bakal suara dari luar tuh bakal lebih jelas kedengeran gitu bro ya. Jadi kayak transparan gitu lah bro. Dan untuk bagian yang standar ini tuh dia ada di bagian tengah-tengah lah antara transparan mode sama di bagian ANC mode. Jadi ya ada tengah-tengah gitulah untuk namanya standar versionnya. Dan tentunya gue pakai namanya itu yang standar version ya bro ya. Dan di sini tuh yang paling gue suka lagi adalah di aplikasinya itu dia bisa ngasih tahu untuk case-nya ini tuh udah berapa lama gitu, udah tinggal berapa lah intinya lah gitu baterainya. Selama ini kan kita lihat indikator baterainya aja. Ini kalau misalnya kalian ada aplikasinya itu bisa ngelihat namanya baterai yang ada di charging case ini sisa berapa bro. Mantep sih sumpah. Dan untuk bagian fitur ini rame banget, banyak banget, apalagi kalau misalnya kalian pakai namanya aplikasinya gitu ya bro ya. Dan untuk bagian namanya fitur di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut aja gue bakal membahas mengenai namanya fitting. Let's go. Oke guys, di sini gue bakal membahas mengenai namanya fitting ya bro ya, dari namanya si TWS yang ganteng ini. Untuk fitting di sini tuh gue pakai yang dari bawahnya aja seperti ini, dan pas saat pakai nih, nah sebenarnya ini sealnya itu dapat ya bro ya, dan nggak gampang jatuh gitu. Jadi kalau misalkan gue kayak loncat-loncat, lari gitu aktivitas nih, contoh nih gue bakal peragain lah nih tuh. Ini pakai bahasa Cina gitu. Gue gak tahu bahasa Cina bahasa apa ini, tapi kayak bahasa Cina sih nih ya. Jadi kalau misalkan gue pakai ikan nih gitu ya bro ya. Ini untuk fittingnya itu cukup oke bro, dia aman gitu dari namanya jatuh gitu bro. Tapi mungkin kalau kalian lari-lari, tapi sebenarnya gue lari-lari ataupun jalan di tempat dia nggak kenapa-napa juga sih bro. Dan sebenarnya sih kalau kalian tinggal aktifin tekan nih 1, 2, 3. Nah ini kayak lebih kedap gitulah. Ini mungkin ANC mode kali. Kerasa lah untuk ANC mode, transparansi sama standarnya lah. Jadi kalau kalian bingung ya kalian tinggal buka aplikasinya aja sebenarnya sih. Dan untuk bagian fitting di sini misalnya gue nggak banyak macam-macam, gue cukup oke bro ya. Tuh lo bisa lihat dia nggak terlalu makan tempat juga di kuping gue, karena tipikal yang memang TWS gitu bro. Jadi nggak terlalu menyita namanya kuping gua lah. Dan untuk bagian fitting gua cukup oke-oke aja, dan bisa gua kasih skor nilai ya 9 dari 10 ya bro ya. Dan lanjut gua bakal membahas mengenai namanya sound quality. Oke guys, untuk namanya sound quality dari si namanya Earfree i3 ini, menurut gua sendiri untuk tonalnya sendiri dia adalah V-shape ya bro ya. Dimana untuk sisi low-nya ini tuh dari si TWS ini menurut gue sebenarnya dia sebenarnya kayak biasa aja gitu bro, nggak terlalu deep atau punchy, tapi bertekstur dan agak ya cukup boomy gitulah untuk bagian dia punya low-nya ini.
Dan untuk low space sih gue nggak bisa terlalu kasih banyak hal ya bro ya, dan gue bisa kasih skor nilai ya 6 dari 10. Dan untuk bagian mid dari TWS ini menurut gue pribadi dia rada mundur ya bro ya. Jadi kesannya mid ini kayak kurang pas atau kurang netral gitu. Jadi ini apa sih, gue lagi syuting session loh papa. Ya jadi kalau kalian nggak kontak dia bakal suara seperti itu ya bro ya. Jadi kayak pakai bahasa Cina gitulah. Dan untuk bagian dia punya midnya ini seperti yang gue sudah bilang ya, karena dia kurang natural. Jadi untuk timbre dari midnya ini kayak kurang natural. Jadi kayak suara violin, piano, vokalan gitu kurang aja gitu bro. Jadi lebih mundur dan kurang pas gitu intonasinya. Dan untuk bagian mid ini bisa aku kasih skor nilai ya 6 dari 10 aja. Dan untuk bagian high dari TWS ini menurut gue pribadi ini crispy ya bro ya. Untuk sekelas TWS, ingat untuk sekelas TWS ya. Tapi nggak sampai ke titik yang pedas atau yang benar-benar over high gitu ya bro ya. Dan untuk bagian high ini bisa aku kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan untuk bagian teknikal dari TWS ini menurut gue pribadi jujur biasa aja bro untuk teknikalnya. Ya gue nggak bohong aja bro, emang biasa aja sebenarnya. Ya gimana ya, untuk sekelas TWS ya harga segini gue nggak harapin banyak sound quality sebenarnya bro. Walaupun memang di fitur yang dibawakan memang cukup banyak ya bro ya, tapi untuk sound quality ini rada kurang lah bagi gue. Dan untuk bagian namanya teknikal ya bro ya, di sini ya untuk kayak bagian detail ya cukup oke lah ya, oke aja lah. Untuk bagian staging dia rada sedikit sempit kalau menurut gue pribadi, walaupun memang ya, dia bukan yang terbaik lah untuk di kelasnya lah. So untuk teknikal di sini bisa kasih skor nilai cuman 6 dari 10 aja. So untuk harga dari TWS ini itu ada toko resminya di e-commerce dan ini tuh dihargai dengan harga Rp599.000 aja. So itu aja, kalian gak usah khawatir kalau misalkan beli TWS ini di official store ya, karena udah pasti original nih bro ya. Dan itu aja, thank you banget untuk Om Sebastian dari Softinity yang udah kasih icip gua si ROS Technics Earfree i3-nya ini. So itu aja, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye-bye. Dan anyway, gue lupa kasih tahu ke kalian kalau misalkan si Earfree i3-nya ini tuh dibonusin namanya case silikon seperti ini bro ya. Jadi memberikan proteksi yang gila banget sih, double protection bro. Udah dikasih case untuk charging case seperti ini, dikasih silikon case, gila. Untuk aksesoris emang ini nggak ada lawan sih bro untuk si Earfree i3-nya ini. So itu aja sih yang gue lupa pesen ya bro ya. So itu aja yang lupa gue infoin ke kalian.